Tahun 1 Hijriah merupakan tahun penting dalam sejarah Islam karena menandai awal dari penanggalan Hijriah yang dimulai dengan peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah bagi umat Islam karena tidak hanya menandai awal dari suatu era baru, tetapi juga mengilhami pembentukan masyarakat Muslim yang pertama di Madinah. Peristiwa-peristiwa penting pada tahun 1 Hijriah meliputi: pada tahun ini, Nabi Muhammad menerima panggilan dari penduduk Madinah untuk menjadi pemimpin di sana. Ini terjadi setelah situasi di Mekah semakin tidak aman bagi Muslim. Pada tanggal 20 September 622 Masehi, tepatnya 17 Rabiul Awal 1 Hijriah, Nabi Muhammad dan para pengikutnya meninggalkan Mekah menuju Madinah. Setelah tiba di Madinah, Nabi Muhammad menyusun Perjanjian Madinah, sebuah dokumen konstitusi yang mengatur hubungan antara Muslim dan non-Muslim di Madinah. Ini menandai pembentukan negara Islam pertama di Madinah, yang terdiri dari Muslim, Yahudi, dan suku Arab lainnya. Atau dengan kata lain, agar umat Islam bisa berdampingan dengan non-Muslim di Madinah. Tahun pertama di Madinah digunakan untuk membangun fondasi masyarakat Muslim yang baru. Ini termasuk pembangunan masjid pertama di Madinah, yang kemudian dikenal sebagai Masjid Nabawi, serta pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan dan hukum Islam. Selain peristiwa utama hijrah, banyak peristiwa kecil yang terjadi selama tahun pertama di Madinah, termasuk penyebaran Islam di antara penduduk Madinah dan negosiasi dengan suku-suku Arab di sekitarnya. Secara keseluruhan, tahun 1 Hijriah adalah tahun yang penuh perubahan dan transisi penting bagi umat Islam, yang menandai awal dari era baru dalam sejarah mereka. Dari Madinah inilah, kekuatan penyebaran Islam yang semakin luas karena Nabi mendapat dukungan dan penerimaan yang lebih besar dari berbagai suku dan komunitas, yang memungkinkan Islam berkembang dengan cepat di wilayah Arab. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah dilatar belakangi oleh perlawanan kaum kafir Quraisy yang menolak ajaran Islam dengan cara yang kejam, menyakiti dan bahkan ingin membunuh Nabi. Kekejaman kafir Quraisy berlaku juga untuk para sahabat dan keluarga Nabi. Umat Islam di Mekah secara diam-diam meninggalkan rumahnya masing-masing dan menuju Madinah dengan hanya menyisakan Nabi dan Abu Bakar. Hijrahnya umat Islam itu diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Mereka pun menyusun rencana untuk membunuh Nabi. Sementara itu, Nabi sudah mendapat wahyu melalui Jibril untuk melakukan hijrah. Ia menyusun siasat hijrah bersama Abu Bakar. Bagian dari siasatnya yaitu Nabi meminta Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di rumahnya, menjaga barang-barang yang ada di dalamnya. Hingga tiba ketika penyergapan, para kaum kafir Quraisy tidak menemukan Nabi, melainkan Ali yang mengenakan selimut hijau milik Nabi. Sementara Nabi dan Abu Bakar telah meninggalkan rumah. Mereka menuju Madinah dengan memilih jalan dan waktu yang tidak seperti perjalanan pada umumnya. Dalam perjalanan, Nabi dan Abu Bakar sempat beristirahat di Gua Sur selama 3 hari sekaligus bersembunyi dari para kafir Quraisy. Setibanya di Madinah, Nabi mendapat sambutan hangat dari penduduk Madinah dan kaum muhajirin yang sudah lebih dahulu tiba. Perjalanan dari Mekah ke Madinah ditempuh dengan berjalan kaki sejauh lebih dari 400 km. Di perjalanan, ada banyak sekali rintangan yang dihadapi oleh Nabi dan Abu Bakar. Pengejaran oleh kaum kafir Quraisy, terik sinar matahari, gurun pasir, dan lain-lain.